wasallam. Baik. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin 6 Sya'ban 1444 Hijriah. Kita memulai kajian Islam intensif seputar puasa dan Ramadan untuk tahun 1444 Hijriah. Dan tema yang kita akan bahas pada sesi pertama ini adalah hukum dan adab puasa. Hukum dan adab puasa. Baik. Poin pertama yang akan kita bahas adalah, sebentar, saya mohon dikirimkan materi yang sudah saya kirimkan ke Ibu Evi agar tidak salah. Ya, poin yang pertama yaitu tentang definisi puasa. Puasa secara bahasa adalah tarkut ta'ami wasyarab, yaitu meninggalkan makan dan minum. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Imam Ibnu Manzur rahimahullah. Dan juga maknanya adalah al-imsaku 'anis syai' wa tarku lahu, yang artinya menahan dari sesuatu dan meninggalkannya. Seperti firman Allah dalam surat Maryam ayat 26. Inni nadartu lirrahmani sauman. Sesungguhnya aku bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala sauman, yaitu menahan dari berbicara dan meninggalkan pembicaraan. Nah, inilah makna as-saum atau as-siyam secara etimologi, secara bahasa. Adapun makna as-saum atau as-siyam secara terminologi syar'i, yaitu secara istilah syariat, yaitu disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarhul Mumti'. At-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki bi niyatin 'anil akli wasyurbi wa sairil mufattirat min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syams min syakhsin makhsus bi syurutin makhsusah. Min syakhsin makhsus bi syurutin makhsusah. Artinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Dilakukan oleh seorang yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus pula. Ini ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kemudian, jadi kalau kita perhatikan pengertiannya adalah menahan makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa, disertai dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya cuma menahan makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa tanpa ada niat berpuasa,
maka ini tidak dinamakan berpuasa. Dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari dilakukan oleh orang-orang yang khusus. Tidak boleh sembarangan mengerjakan puasa ini, tapi orang-orang yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus. Ada syarat-syaratnya dalam mengerjakan puasa ini. Baik. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, hukum puasa di bulan Ramadan. Maka berpuasa bulan Ramadan hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis serta ijma' atas setiap muslim baligh berakal, mampu, mukim, dan terlepas dari penghalang-penghalang puasa seperti haid dan nifas. Adapun dalil dari Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa. Begitu juga dalam sisi pendalilan dari ayat ini ketika ada kata-kata alaikumussyam, kutiba alaikumussyam, dituliskan atas kalian. Ini adalah lafaz yang menunjukkan kewajiban. Ya, kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan dari petunjuk dan sebagai pembeda. Maka siapa yang menyaksikan dari kalian bulan tersebut, hendaklah dia berpuasa. Inti pendalilan dari ayat ini adalah hendaklah dia berpuasa. Falyasumhu. Nah, itu adalah dalil dari ayat Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, bahwa ada seorang A'rabi, orang Badui, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Akhbirni bima faradallahu alayya minas shiyam." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasku dari puasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrul Ramadhan," yaitu bulan Ramadan. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah ada selainnya? Hal alayya ghairahu?" Apakah ada selainnya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La illa an tatawwa." Tidak kecuali ketika engkau ingin berpuasa sunnah. Nah, ini dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kalau kita perhatikan tadi, diwajibkan atas setiap muslim. Apa dalilnya muslim? Muslim berarti kebalikannya adalah orang kafir. Maka seorang kafir tidak
diwajibkan berpuasa dan tidak sah puasanya orang kafir. Hal ini berdasarkan surat At-Taubah ayat 54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa birrasulih. Dan tidak ada yang menahan mereka untuk diterima dari mereka sedekah-sedekah mereka, melainkan karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi orang kafir tetap akan disiksa atas peninggalannya terhadap syariat-syariat Islam, ketidakamalannya terhadap syariat-syariat Islam. Kenapa? Karena orang kafir tetap diberikan redaksi untuk mengamalkan pokok ajaran Islam dan juga cabang-cabang ajaran Islam. Makanya di dalam surat Al-Muddathir ayat 44 sampai 47 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Kemudian mereka menjawab, "Qalu lam naku minal musalli wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin." Yang artinya, kami tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sholat dan tidak termasuk orang-orang yang memberi makan kepada orang miskin, dan kami bermain-main bersama orang-orang yang bermain-main, dan kami mendustakan hari kiamat sampai datang kepada kami kematian. Ini menunjukkan bahwa orang kafir jika tidak sholat, jika tidak puasa, jika tidak sedekah, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syarat yang kedua adalah tadi syaratnya muslim, kemudian baligh. Baligh berarti anak kecil yang belum baligh tidak wajib untuk berpuasa. Tetapi jika mereka puasa, sah puasanya, tapi tidak diwajibkan untuk berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathah, 'anil majnuni al-maghlubi 'ala 'aqli hatta yafiq, wa 'anil na'imi hatta yastayqi, wa 'anil sabi hatta yahtalim." Yang artinya, pena pencatat amal diangkat dari 3 orang. Orang gila yang hilang akalnya sampai sadar. Orang tidur sampai bangun kembali. Anak kecil sampai dia bermimpi. Ini menunjukkan bahwa syarat wajib adalah baligh. Diwajibkan orang yang baligh untuk berpuasa. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah syarat yang ketiga adalah al-aqlu, berakal, dan kebalikannya orang gila. Maka orang gila diangkat kewajiban dari berpuasa sampai dia sadar. Artinya orang gila tidak wajib dan tidak sah untuk berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis tadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian syarat yang keempat adalah mampu. Mampu di sini kebalikannya adalah tidak mampu, lemah untuk berpuasa. Maka yang lemah untuk berpuasa tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa. Ya, yang lemah untuk berpuasa tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa. Nah, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Yang artinya, barang siapa dari kalian yang sakit atau
bepergian, maka dia tidak berpuasa, hendaklah dia berbuka dan mengqadha di lain hari. Hendaklah dia berbuka dan mengqadha di lain hari. Nah, ini menunjukkan bahwa yang tidak sanggup untuk berpuasa boleh untuk tidak berpuasa. Ya. Kemudian juga syarat yang kelima, yaitu muqim. Syarat yang kelima adalah muqim. Maka tidak wajib berpuasa orang yang musafir. Tetapi wajib baginya untuk mengqadha di lain hari. Ya, wajib baginya untuk mengqadha di lain hari. Nah, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah tadi surah Al-Baqarah ayat 184. Syarat yang keenam adalah terlepas dari penghalang-penghalang puasa, yaitu haid dan nifas bagi perempuan. Maka tidak wajib bagi wanita yang haid dan nifas, dan tidak sah puasanya. Ya, bahkan kalau seandainya dia berpuasa, maka berdosa bagi wanita yang haid dan nifas. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Fadzalika min nuqsani diniha." Bukankah wanita jika sedang haid ia tidak sholat dan tidak berpuasa? Itulah kekurangan agama dari perempuan. Dan untuk nifas maka berarti dikiaskan dengan haid. Nah, kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Lalu yang ketiga adalah dua cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Cara yang pertama adalah ruqyat hilal. Melihat awal bulan Ramadan. Walaupun yang melihat saksinya cuma satu, asalkan dia orang yang adil, maka diterima persaksiannya. Kemudian cara yang kedua adalah menyempurnakan jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yaitu Rasulullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bulan Ramadan, "Asy-syahru 29 lailah." Bulan itu 29 malam jumlahnya. Satu bulan 29 malam jumlahnya. "Fala tasumu hatta tarawul hilal." Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Dan wala tuftiru hatta tarawh, dan janganlah kalian berbuka, yaitu berhari raya, sampai kalian melihat hilal. Fa in ghumma alaikum faqdurulah. Jika terhalang atas kalian hilal, maka takarlah ia. Dalam riwayat yang lain, fa'akmilul iddata 30. Sempurnakanlah jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian dalam riwayat yang lain, inna ummatun ummiyah, la naktubu wa la nahsib, asy-syahru hakadha wa hakadha. Yang artinya, sesungguhnya kami ini adalah umat yang buta tulis dan baca. Buta tulis dan baca. Kita tidak menulis dan tidak menghitung. Bulan itu seperti ini, seperti ini. Maksudnya adalah kadang 29, kadang 30 hari. Nah, ini dalil. Dalil yang lain hadis riwayat Bukhari juga.
yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30." Yang artinya berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan. Jika sebentar. Baik. Jika gubbiya alaikum, tertutup awan atas kalian, maka sempurnakanlah jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, kemudian setelah itu kita bahas lagi poin yang selanjutnya, itu sebentar. Ya. Poin yang keempat, 2 rukun puasa. Ya, apa saja 2 rukun puasa tersebut? Maka jawabannya adalah 2 rukun puasa. Yang pertama adalah berniat. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Hafsah, istri Nabi, Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'us siyama qabla al-fajri fala siyama lah." Siapa saja yang tidak berniat puasa sebelum subuh, maka tidak sah puasanya. Ini hadis memberikan pelajaran kepada kita bahwa rukun puasa adalah berniat. Dan niatnya dilakukan di malam hari, paling lambat sebelum adzan subuh. Niatnya dilakukan di malam hari dan paling lambat sebelum adzan subuh. Kemudian rukun yang kedua adalah menjaga dari seluruh yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Di antara dalil rukun ini adalah surat Al-Baqarah ayat 187, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas shiyami ar-rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون." Inti pendalilan dari ayat ini adalah yaitu ketika Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas syiyami ar-rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa berhubungan dengan istri-istri kalian. Ini menunjukkan bahwa jika sudah puasa, maka menahan dari berjimat. Kemudian inti pendalilan dari hadis ini juga adalah وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam karena masuk waktu subuh. Kemudian sempurnakanlah puasa ke malam hari. Ini menunjukkan bahwa menahan makan dan minum saat berpuasa. Nah, itulah rukun dari puasa. Niat dan menahan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Baik. Kemudian, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, selanjutnya adalah yang kelima, orang yang diperbolehkan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan.
siapa saja mereka orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang yang sakit. Sakit di sini nanti ada dua macam. Sakit yang diharapkan kesembuhannya, tetapi dia tidak sanggup untuk berpuasa. Maka Allah meringankan dia untuk berbuka, tetapi diwajibkan atasnya mengqadha di lain hari sebanyak hari-hari yang dia tidak berpuasa. Dan ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yang artinya hari-hari yang berbilang. Maka siapa saja dari kalian yang sakit atau sedang bepergian, boleh dia tidak berpuasa dan mengqadha di lain hari. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 185-nya, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Siapa yang sakit atau sedang bepergian, maka hendaklah dia boleh dia berbuka dan mengqadha di lain hari. Boleh dia berbuka dan mengqadha di lain hari. Nah, kemudian jenis sakit yang kedua adalah sakit yang kronis, yang sulit diharapkan kesembuhannya, seperti sakit yang menahun, ya. Dan ini tentunya berdasarkan keterangan dari para dokter Muslim yang terpercaya dan ahli. Maka pada saat itu tidak wajib bagi orang yang sakit dengan jenis sakit seperti ini untuk berpuasa. Akan tetapi wajib baginya untuk memberi makan kepada orang miskin sebagai gantian atas puasanya. Di setiap hari dia tidak berpuasa. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan memberi makan kepada orang miskin sebagai gantian atas berpuasa. Pada awal-awal diwajibkannya puasa. Jadi dulu itu kalau ingin tidak puasa boleh saja dulu ya, boleh saja. Asalkan dia bayar sedekah. Dia memberikan makanan kepada orang fakir miskin. Nah, sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Sekarang seluruhnya diwajibkan untuk berpuasa bagi yang sanggup. Nah, yang tidak sanggup kembali kepada hukum asal, yaitu dia memberi sedekah makan kepada orang yang tidak berpuasa. Ini kepada fakir miskin maksud saya. Dalilnya adalah perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Asy-syaikhul kabiru wal mar'atul kabiratu la yastati'ani an yasuma fayut'imani makana kulli yawmin miskinan. Seorang lelaki yang tua dan perempuan yang tua, kedua-duanya tidak sanggup untuk berpuasa, maka hendaklah dia memberi makan kepada seorang yang kepada seorang miskin di setiap hari yang dia tidak berpuasa. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu seorang yang sedang dalam keadaan berpergian, bersafar. Safar yang di dalamnya dia mengqashar sholat. Safar yang di dalamnya dia mengqashar sholat. Ini berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang sudah saya sebutkan tadi. Yaitu faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Maka siapa saja yang dari kalian sakit atau sedang bepergian, maka boleh dia berbuka dan mengqadha di lain hari. Adapun dari hadis Rasulullah SAW tentang musafir yang boleh berbuka, hadis riwayat Imam Tirmidzi, yaitu Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha wada'a anil musafir as-sawm. Allah membebaskan
untuk orang yang sedang bepergian kewajiban berpuasa. Adapun ijma' maka dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Ajma'al muslimun ala ibahatil fitri lil musafiri fil jumlah. Wa innama yubahul fitru fis safari at-tawil alladhi yubihul qasra. Kaum muslimin berijma', bersepakat atas bolehnya berbuka bagi seorang yang musafir secara umum. Dan sesungguhnya dibolehkan berbuka di dalam safar yang panjang, yang di dalamnya dibolehkan dia mengqashar sholat. Orang yang keempat, yaitu wanita yang haid dan nifas, maka ini boleh tidak berpuasa, dan ini tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Jika wanita yang haid dan nifas, maka dia berbuka. Jika dia berpuasa, tidak sah puasanya. Dan ini berdasarkan ijma' dari para ulama, bahwa wanita yang haid dan nifas tidak halal bagi mereka berdua untuk berpuasa. Dan bahwasanya kedua-duanya wajib berbuka di dalam bulan Ramadan dan mengqadha di lain hari. Jika mereka berdua memaksa untuk berpuasa, tidak sah puasanya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kunna nahidhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah." Yang artinya kami haid di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang kelima yang dibolehkan untuk tidak berpuasa yaitu wanita yang hamil dan menyusui. Hal ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla wada'a 'anil musafiri syatra as-salah wa 'anil musafiri wal hamil wal murdi as-shaum aw as-siyam." Sesungguhnya Allah azza wa jalla membebaskan atas seorang yang musafir setengah sholatnya. Maksudnya setengah sholat itu sholat zuhur yang asalnya 4 rakaat boleh dikerjakan 2 rakaat. Kemudian sholat asar yang asalnya 4 rakaat boleh dikerjakan 2 rakaat ketika sedang safar. Dan membebaskan dari musafir wanita hamil dan menyusui berpuasa. Maksudnya wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa jika tidak sanggup. Tapi saya ingin menekankan di sini bahwasanya apabila seorang wanita yang hamil atau menyusui, maka dia sebenarnya tetap disyariatkan untuk berpuasa. Ya, tetap disyariatkan untuk berpuasa. Jika tidak sanggup, baru dia boleh tidak berpuasa. Seperti itu. Jadi, dan ini adalah untuk memudahkan para perempuan jika cara berpikirnya demikian, yaitu dia bersahur yang banyak, yang cukup, kemudian dia berpuasa. Kalau tidak sanggup, boleh dia berbuka. Nah, sehingga dia tidak banyak hutang kelak, ya, atas puasanya. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa sulit untuk membayar qadha puasa karena menyusui dan hamil. Nah, jadi di awal sudah diantisipasi dulu. Kalau benar-benar tidak sanggup, baru dia untuk tidak berpuasa. Seperti dia takut janinnya menjadi lemah, takut dirinya menjadi lemah, dan benar-benar dia takut. Nah, pada saat itu baru dia berbuka. Sedangkan sebelum itu, maka tidak perlu dia berbuka kalau seandainya memang dia dia merasa sanggup. Nah, kemudian yang keenam, seorang yang dipaksa untuk berbuka, ya, dengan paksaan yang sangat berat, ya, maka pada saat itu dia boleh untuk berbuka. Dia dipaksa untuk berbuka, ya. Maka pada saat itu dia boleh untuk berbuka. Nah,
Hal ini berdasarkan surat An-Nahl ayat 106 yang berbunyi, "Man kafara billahi min ba'di imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim." Yang artinya, barang siapa yang ia kafir terhadap Allah setelah keimanannya, nah ini yang berdosa. Akan tetapi kecuali seorang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Nah ini tidak mengapa. Nah sama yang dipaksa untuk berbuka dan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Tapi ada kasus begini. Seorang, saya pernah dapati kawan-kawan di sebuah negara non-muslim, ya, mayoritas dia mayoritasnya non-muslim. Dia bekerja di sana, orang Indonesia. Lalu dia dikatakan begini, sudah kamu kalau puasa itu kamu nggak semangat kerjanya. Kalau kamu malu untuk berbuka di hadapan kawan-kawanmu, untuk makan minum, sudah tuh pojok. Saya sediakan tempat, makanan, minum, silahkan kamu makan di sana. Asalkan kamu etos kerjanya tetap semangat. Nah, yang seperti ini bagaimana? Nah, yang seperti ini adalah tidak boleh dia untuk taat kepada perintah perusahaan tersebut ataupun pabrik tersebut. Karena tidak ada ancaman yang membahayakan fisiknya, membahayakan nyawanya. Ini, dan bahkan saya nasihatkan waktu itu, kalau begitu pulang saja ke Indonesia. Bekerja, mencari yang hal di tengah kaum muslimin, lebih enak, lebih nyaman, dekat dengan masjid, dan seterusnya. Nah, kemudian berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah memaafkan untukku atas umatku kesalahan dan kelupaan dan apa yang dipaksakan atasnya, oleh apa yang dipaksakan kepada mereka atasnya. Nah ini kalau dipaksa terutama membahayakan. Tentunya nanti kalau pembicaraan terpaksa ini ada syarat-syaratnya. Di antaranya membahayakan nyawa atau membahayakan anggota tubuh. Dan yang memaksa benar-benar bisa memberikan pengaruh buruk. Dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, yaitu seorang yang sangat berhajat untuk berbuka. Agar bisa menahan keadaan yang sangat terpaksa. Seperti misalkan menyelamatkan seorang muslim yang nyawanya wajib diselamatkan. Seperti menyelamatkan orang yang sedang tenggelam, menyelamatkan orang yang dalam kebakaran, menyelamatkan orang yang tertimpa reruntuhan, atau dari hal-hal lainnya. Nah, ini yang menyelamatkan kan memerlukan kekuatan. Maka pada saat itu jika dia tidak sanggup untuk menyelamatkan nyawa yang suci kecuali dengan berbuka, maka dia boleh berbuka. Ya, karena menyelamatkan nyawa yang suci dari kematian ini hukumnya wajib. Dan tidak sempurna yang wajib kecuali dengannya, maka ia adalah wajib. Dan orang seperti ini wajib dia mengqadha di lain hari. Yang kedelapan adalah orang yang sangat lapar dan haus. Kalau tidak makan dan minum, maka dia mati. Ataupun dia bisa jadi gila atau cacat. Maka pada saat itu boleh dia untuk berbuka. Yang sekedar mengisi perutnya, menghilangkan rasa hausnya. Kemudian dia kembali menahan dirinya, ya, dari makan dan minum, dan dia wajib mengqadha di lain hari.
Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195, "Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah." Jangan jerumuskan diri kalian dengan tangan kalian kepada kebinasaan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Yang artinya, dan Allah tidak menjadikan atas kalian dalam praktek beragama kesulitan. Ya, kesulitan. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "La darara wa la dirar." Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh mendatangkan bahaya. Nah, yang kesembilan, yang terakhir, yaitu barang siapa yang memerlukan untuk berbuka agar bisa kuat berjihad dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan yang terjadi dalam penaklukan kota Mekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum qad danautum min aduwikum wal fitru aqwalakum." Sesungguhnya kalian telah dekat dengan musuh-musuh kalian dan berbuka lebih kuat bagi kalian. Berbuka lebih kuat bagi kalian. Baik. Maka setelah itu para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faminna man shama wa minna man aftar." Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang tidak berpuasa, ya. Kemudian turunlah ayat yang lain yang mana turunlah wahyu yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum musabbihu aduwakum wal fitru aqwalakum fa'aftiru." Nah, di sini perintah malahan. Sesungguhnya kalian besok pagi bertemu dengan musuh-musuh kalian dan berbuka lebih kuat bagi kalian. Maka berbukalah. Di situ perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita bahas selanjutnya poin yang ke-6, pembatal-pembatal puasa. Nah, itulah tadinya 9 orang yang dibolehkan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Sekarang pembatal-pembatal puasa. Yang pertama yaitu berjima. Maksudnya adalah memasukkan kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, meskipun tidak keluar air mani. Nah, ini namanya berjima, ya. Memasukkan kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan meskipun tidak mengeluarkan air mani. Dan ini adalah pembatal puasa yang sangat besar dan sangat berat hukumannya. Ya, jika dilakukan dengan sengaja dan sadar dan dia mengetahui hukumnya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah ayat Al-Baqarah 187. "Uhilla lakum lailatas siyamir rafath ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian pada malam berpuasa berjima dengan istri kalian. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa, "Fa'udhina fil mubasyarah." Maka diizinkan untuk berjima. Fa'uqila min dzalika anna al-murada as-siyamu min al-mubasyarah. Maka dipahami dari hal itu bahwa puasa maksudnya adalah menahan dari berjima, wal akli wasyurb, dan makan dan minum. Lima qala awalan kutiba alaikumus shiyam. Karena di awal diucapkan diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa. Ya. Kama wa kana ma'qulan 'indahum anna as-shiyam huwa al-imsak 'anil akli wasyurbi wal jima'. Dan dimaklumi bagi mereka pada ayat ini turun bahwa puasa adalah menahan makan, minum, dan berjima. Adapun sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pembatal puasa yang sangat besar ini, yang pertama yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah beliau bercerita, "Bainama nahnu julusun
'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sedang duduk-duduk di sisi Nabi Muhammad SAW. Idh ja'ahu rajulun, datanglah seseorang. Faqala ya Rasulullah halaktu. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, aku sudah binasa. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, malak, ada apa denganmu? Kemudian orang tersebut menjawab, waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im. Aku menggauli istriku dalam keadaan aku sedang berpuasa. Ya. Kemudian berdasarkan ijma' yang dinukil oleh Imam Ibnul Munzir rahimahullah. Walam yakhtalif ahlul ilm anna Allah azza wa jalla harrama ala shaim fi nahari shaum ar-rafath wa huwa al-jima' wal akli wasyurb. Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa Allah azza wa jalla telah mengharamkan atas orang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan, di siang hari puasa berjima, makan dan minum. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Nah, di sini ada perincian. Siapa yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan dia diwajibkan untuk berpuasa. Dia muslim, baligh, berakal, muqim, ya, kemudian mampu terlepas dari haid dan nifas, maka wajib baginya 4 perkara. Yang pertama, membayar kafarat, penebus dosa. Kafarat yang berat, yaitu yang pertama adalah memerdekakan budak. Jika tidak sanggup atau tidak mendapati budak, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan tidak berbuka di antaranya kecuali dengan alasan syariat. Seperti berhari raya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari-hari tasyrik, atau karena alasan yang dibenarkan seperti sakit, safar, ya, atau haid, atau nifas, ya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Kalau seandainya saat dia berpuasa 2 bulan berturut-turut tersebut berbuka tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka wajib dia mengulang dari awal agar tercipta ketertiban terus 2 bulan berturut-turut, keurutan, agar tercipta keurutan. Nah, ini berat ya. Kalau tidak sanggup untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberi makanan kepada 60 fakir miskin. Setiap miskinnya setengah sa', yaitu 1,5 kilo dari makanan yang ada di daerah tersebut. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang dilakukan oleh orang yang berjima dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, padahal dia muslim, baligh, berakal, mampu, muqim, dan terlepas dari haid dan nifas, adalah dia menahan sisa-sisa harinya yang dia berjimak di dalamnya. Kenapa? Karena dia berbuka tanpa uzur, ya. Maka berbukanya tadi bukan karena keringanan. Jadi tetap dia menahan setelah dia berjimak, menahan. Ya, lapar, haus, tahan. Ya, salah sendiri. Kemudian yang ketiga adalah dia mengqadha hari yang dimana dia menjimai istrinya tersebut. Karena disebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud, wasum yauman, yang artinya dan berpuasalah pada 1 hari sebagai gantiannya. Yang keempat, wajib baginya untuk bertobat. Karena dalam riwayat Imam Abu Daud, wastaghfirillah, beristighfar kepada Allah. Jadi suami tersebut diperintahkan untuk beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pembatal puasa yang kedua adalah keluarnya mani dengan pilihannya. Baik itu karena berciuman, karena berpegangan, atau karena onani, atau karena keseringan melihat yang diharamkan, akhirnya merasa lezat, akhirnya keluar. Atau sebab-sebab lainnya. Maka pada saat itu wajib untuk dijauhi. Karena dia pembatal puasa. Rasulullah SAW bersabda,
Allah berfirman, "Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli." Orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya, makanan dan minumnya karena aku. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, makan dan minum adalah pembatal puasa berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma'. Al-Quran tadi surah Al-Baqarah ayat 187. Maka disebutkan di sini boleh makan dan minum sampai terbit fajar kedua, menunjukkan bahwa puasa, makan dan minum saat berpuasa adalah pembatal puasa. Kemudian dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yatruku syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bih wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dia meninggalkan syahwat makannya dan minumnya karena aku. Berpuasa itu milikku dan aku yang akan mengganjar pahalanya, dan satu dari kebaikan diganjar dengan 10 kebaikan. Adapun ijma', para ulama berijma' tentang bahwa makan dan minum adalah pembatal puasa. Toyib. Kemudian setelah itu pembatal puasa yang keempat, sesuatu yang semakna dengan makan dan minum, dan dia ada 2 poin. Yang pertama adalah suntikan pada orang yang berpuasa. Ya, maka ini karena suntikan ini menambah kekuatan seperti orang yang makan dan minum, maka batal puasanya. Kalau suntikan yang tidak menambah, tidak batal. Ya, yang tidak menambah, tidak batal. Nah, kemudian setelah itu yang kedua adalah transfusi darah. Nah, ini semakna dengan makan dan minum. Ya, transfusi darah ini semakna dengan makan dan minum. Maka pada saat itu seseorang dia tidak batal puasanya. Kemudian pembatal puasa yang kelima adalah mengeluarkan darah dengan bekam. Pendapat yang dikuatkan di dalam majelis ini adalah dia batal, bekam membatalkan puasa. Karena berdasarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aftar al-hajim wal mahjum. Seorang yang berbekam dan seorang yang minta dibekam, maka dia batal puasanya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kemudian yang keenam. Yang keenam adalah muntah dengan sengaja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Imam Ibnu Majah, "Man dara'ahu al-qai fala qada'a alaih, wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'." Siapa yang muntah tanpa sengaja, maka tidak ada qada atasnya. Dan siapa yang muntah dengan sengaja, maka wajib baginya mengqadha puasa. Kemudian yang ketujuh adalah keluarnya darah haid dan nifas. Jika seorang wanita muslimah melihat darah haid atau nifas, maka batal puasanya. Baik itu di awal siang atau di akhir siang. Walaupun sesaat sebelum matahari terbenam, maka batal puasanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah jika ia haid maka dia tidak sholat dan tidak berpuasa. Kemudian yang kedelapan, pembatal puasa adalah berniat berbuka. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amalan itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kemudian pembatal puasa yang selanjutnya adalah murtad, keluar dari agama Islam. Baik itu dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan keyakinan atau keraguan-raguan, atau dia mengerjakan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman, maka batal puasanya. Bahkan batal seluruh pahala amal salehnya. Ya.
Nah, ini berdasarkan perkataan Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala yang berkata, "La na'lamu baina ahli al-ilm khilafan fi anna man irtadda 'anil Islam fi athna'i shaum annahu yafsudu shaum." Kita tidak mengetahui bahwa terjadi khilaf di antara para ulama bahwa orang yang murtad dari Islam saat dia berpuasa batal puasanya. Ini kita tidak tahu. Kita tidak tahu, ada khilaf di sana. Nah, pembatal-pembatal puasa ini akan membatalkan puasa jika terkumpul 3 syarat. Yang pertama, seorang yang berpuasa tersebut mengetahui hukum, ya, bahwa itu pembatal puasa. Mengetahui hukum bahwa itu adalah pembatal puasa. Yang kedua, yaitu seorang yang mengerjakan pembatal puasa tersebut, dia dalam keadaan sedang sadar, bukan dalam keadaan lupa, tapi sadar. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah dia dalam keadaan memang memilih mengerjakan pembatal puasa tersebut. Ya, mengerjakan pembatal puasa tersebut. Jadi kalau seandainya dia dipaksa, maka pada saat itu tidak batal puasanya. Asalkan paksaannya benar-benar membahayakan nyawanya ataupun anggota tubuhnya. Kemudian atau dia tidak sengaja, tidak memilih. Seperti ada suatu makanan masuk ke dalam mulutnya saat ada orang yang melemparkan ke dalam mulutnya tanpa dia tahu, maka masuk langsung. Maka pada saat itu dia tidak batal puasanya. Nah. Kemudian selanjutnya yang kita bahas adalah 2 adab puasa yang wajib. Apa 2 adab puasa yang wajib? 2 adab puasa yang wajib adalah menjaga sholat 5 waktu. Orang yang berpuasa tapi tidak sholat, maka tidak bermanfaat puasanya. Ya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bainar rajuli wa syirki wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kufur adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Ya. Nah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kedua adalah bagi laki-laki mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Nah, ini. Kemudian kita langsung kepada adab puasa yang disunnahkan atau yang mustahab pada nomor 8 ya dalam materi kita. Adab puasa yang disunnahkan. Nah, ini banyak adab puasanya. Ada sekitar 9. Ya, saya sebutkan secara cepat. Di antaranya bersahur. Bersahur ini adalah sunnah hukumnya. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Kemudian berbuka di waktu berbuka, yaitu terbenam matahari. Nah, ini ada puasa. Kemudian juga berikan bukaan makanan atau minuman kepada orang yang sedang berpuasa. Kemudian banyak membaca Al-Quran, bersedekah, dan umrah. Nah, itu adalah nomor 1 sampai nomor 6. Kemudian yang ke-7 bersiwak. Yang ke-8 sholat tarawih berjamaah. Ini kiranya adalah adab-adab puasa dalam bulan Ramadan ya, sholat tarawih. Kemudian yaitu hendaknya seorang yang berpuasa tidak melakukan perkelahian, baik dengan mulut ataupun dengan fisik. Nah, ini adab-adab berpuasa. Ya. Kemudian selanjutnya adalah
hal-hal yang diharamkan saat berpuasa. Maka kita katakan hal-hal yang diharamkan saat berpuasa adalah yaitu yang membatalkan puasa. Hal-hal yang diharamkan saat berpuasa adalah yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah yang mengurangi pahala puasa. Seperti misalkan berkata dusta, ataupun perbuatan yang menunjukkan kepada kedustaan, atau juga perbuatan sia-sia, ya, maka ini diharamkan saat berpuasa. Khawatirnya nanti masuk ke dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, rubba sa'imin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal-'atas. Nah, artinya berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya dapat lapar dan haus. Ya. Karena tidak tidak meninggalkan yang diharamkan tadi. Di antaranya dusta, perbuatan yang menunjukkan kepada kedustaan, perkataan yang sia-sia, termasuk dalamnya mendengarkan musik, ya, menonton film. Nah, puasa-puasa masih maksiat. Nah, ini mengurangi pahala puasa. Ya. Makanya Rasul kemudian juga bertengkar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab." Jika salah seorang dari kalian berpuasa pada hari itu, maka janganlah dia berbuat rafas, yaitu berkata-kata yang kotor, keji, porno, wala yaskhab, dan jangan bertengkar, mengangkat suara. Ini hati-hati. Jangan sampai kita puasa yang paling rendah derajatnya, sebagaimana dikatakan oleh oleh para ulama salaf, di antaranya dalam kitab Lataiful Ma'arif, ahwanus siyam tarqut ta'ami wasyarab. Yang artinya serendah-rendah puasa adalah meninggalkan makan dan minum. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang dimubahkan ketika berpuasa. Apa saja hal-hal yang dibolehkan saat berpuasa? Maka yang pertama adalah seorang yang sedang berpuasa ketika pagi harinya dia dalam keadaan junub, maka tetap dia puasa, wajib puasa. Dia mandi, kemudian dia lanjutkan untuk berpuasa. Sebagaimana yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna Rasulullah SAW kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junub min ahli thumma yaghtasilu wa yasum. Adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati waktu subuh dalam keadaan junub karena bergaul dengan istrinya. Kemudian beliau mandi lalu dia berpuasa. Ini tidak mengapa, ya. Ini tidak mengapa. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah wanita yang haid dan nifas. Lalu dia suci di malam hari, maka besoknya dia wajib puasa. Yang ketiga adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung saat berwudu dan mandi, tapi tidak boleh terlalu dalam. Ya, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Dan bersungguh-sungguhlah masukkan air ke hidung kecuali dalam keadaan berpuasa. Artinya tetap masukkan air ke hidung tapi jangan terlalu dalam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang keempat, mandi untuk orang yang berpuasa boleh. Kalau saking panasnya misalkan dia menyiramkan air ke atas kepalanya, boleh, ini tidak mengapa. Imam Bukhari membuat bab di dalam kitab sahihnya, babul ightisalis shaim. Bab mandinya orang yang sedang berpuasa. Wa balla Ibnu Umar radhiyallahu anhu thawban fa'alqahu alaihi wa huwa sha'im. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu membasahi kain, kemudian beliau letakkan di kepalanya dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Nah, ini tidak mengapa. Ya, dan banyak riwayat-riwayat dari para salafus saleh melakukan hal tersebut.
Yang kelima adalah me, apa, me- mencicipi makanan ya sesuai dengan hajat. Habis itu dia ludahkan, jangan dia telan ya, tidak boleh. Nah ini selama dia tidak menelannya ke dalam tenggorokannya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat Musannaf Ibnu Abi Syaibah, la ba'sa an yatata'ama as-sha'imu 'anil qidr. Tidak mengapa seorang yang sedang berpuasa untuk mencicipi makanannya. Dalam riwayat lain, malam yudkhil halqahu, malam yadkhul halqahu, selama tidak masuk ke dalam tenggorokannya. Ya. Kemudian yang keenam, memeluk, mencium istri. Dengan catatan kalau dia merasa kuat menahan syahwat, tidak keluar mani. Ya, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa wasa'im wa kana amlakakum li'irbih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memeluk, mencium dalam keadaan sedang berpuasa, dan beliau orang yang paling kuat menahan nafsunya. Yang ketujuh adalah mencium bau-bau wangi. Ya, ini tidak mengapa. Kemudian yang kedelapan, makan dan minum karena lupa. Maka ini dia lanjutkan puasanya. Ya, tapi kalau pas lagi ingat sudah berhenti, jangan dilanjutkan. Kemudian yang kesembilan adalah sesuatu yang terjadi pada diri orang yang sedang berpuasa tanpa ada kesengajaan dari dirinya. Nah, ini adalah hal-hal yang dimubahkan saat berpuasa. Nah, untuk poin yang ke-11, insya Allah kita pada sesi yang kedua. Alhamdulillah, selesai sesi yang pertama dari pertemuan kajian Islam intensif bersama Guraba Muslimah Muscat di Oman. Dan juga kawan-kawan yang ikut melalui online. Nah, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ada waktu sekitar eh, berapa ini? Sekitar 15 menit ya, mohon maaf. Nah, eh, ya, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Apabila ada orang gila, kemudian dia sadar, maka kewajiban saat dia gila itu tidak diwajibkan atasnya, diqadha. Karena terangkat kewajibannya. Wajibnya saat dia sudah sadar. Sama seperti orang yang baru balik, ya. Baru balik umur 15 tahun. Apakah dia mengqadha dari umur 1 sampai 15? Kan tidak. Seperti itu juga orang gila. Wallahu a'lam. Nah, silakan.
Baik. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Untuk sholat wajib, sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, hukumnya wajib. Maka dia ada puasa yang wajib. Tetapi jika laki-laki yang berpuasa dan dia muslim balik berakal, mukim, selain wanita yang haid dan nifas, tidak sholat berjamaah di masjid, maka pada saat itu berkurang pahala puasanya. Bukan berarti kemudian tidak sah puasanya. Kata-kata adab yang wajib itu maksudnya adalah dia adab dalam hal berpuasa, tetapi hukumnya dia wajib sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kalau tidak berjamaah maka dia berdosa dan itu mengurangi kualitas dari puasanya. Begitu juga yang diharamkan. Makanya saya katakan tadi ada dua. Yang diharamkan adalah seluruh yang membatalkan puasa. Kemudian yang diharamkan adalah seluruh yang mengurangi pahala puasa. Jadi kalau dia puasa-puasa masih dengarkan musik, puasa-puasa masih nonton film, puasa-puasa masih tidak menjaga mata dari yang diharamkan, telinga dari yang diharamkan, lisan dari yang diharamkan, tangan, kaki, dan kemaluan dari yang diharamkan, puasanya secara hukum fikih sah, tetapi berkurang pahala puasanya. Wallahu a'lam. Nah. Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka yang seperti ini dikembalikan keputusannya kepada dokter muslim yang profesional dan ditanya apakah dia boleh untuk berpuasa atau tidak. Atau kalau seandainya dia berpuasa apakah berbahaya atau tidak. Tapi kalau yang disebutkan oleh ibu tadi, maka ibu berhak untuk membayar fidyah. Tetapi kembalikan kepada dokter spesialis ahli dalam bidangnya tentang penyakit yang ibu derita tadi. Wallahu a'lam. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, maka begini. Pembatal puasa itu ada dua macam. Yang pertama, yang menguatkan tubuh orang yang berpuasa. Seperti makan, minum, atau yang semisal dengan makan dan minum. Jika dilakukan ini batal puasanya, gitu ya. Nah, yang kedua adalah yang melemahkan tubuh karena Islam tidak memperbolehkan penganutnya untuk mengerjakan hal yang memberatkan penganutnya, yang melemahkan tubuh. Nah, maka pada saat itu seperti misalkan donor darah, seperti misalkan hijamah, bekam, ini batal puasanya karena memberatkan. Nah, kalau tadi suntik insulin, ini kan tidak menguatkan tubuh, tidak semakna dengan makan dan minum, maka ini tidak mengapa. Atau yang kedua, seperti pengambilan sampel darah untuk proses pengetahuan darah kita, maka ini tidak masuk ke dalam penguatan tubuh atau pengurangan tubuh. Nah, itu jadi begitu ukurannya agar bisa kita menentukan. Nah, kalau seandainya disebutkan satu-satu ditanyakan, maka akan kita tidak memiliki standarisasi jawabannya. Wallahu a'lam. Nah.
Yang tidak berniat puasa di malam hari tidak sah puasanya. Wajib dia mengqadha di luar Ramadan. Tetapi yang tidak bersahur, tapi di malam hari dia sudah berniat untuk berpuasa, maka pada saat itu sah puasanya. Karena sahur hukumnya adalah sunnah. Wallahu a'lam. Nah, nah, nah. Bismillah, alhamdulillah. Ini mohon maaf sebelumnya bertanya, apakah anak laki-lakinya sudah baligh ataukah belum? Halo? Oke. Kalau seandainya dia sudah remaja dan sudah baligh, maka eh, diberikan ilmu kepada anak tersebut bahwa hukum berpuasa pada dirinya adalah wajib sekarang. Dan jika dia memilih untuk tidak berpuasa, maka dia menanggung dosa dan ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikenalkan dulu hukum puasa. Kemudian yang kedua, dikenalkan juga ancaman bagi yang tidak berpuasa dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan. Dikenalkan juga itu, sehingga dia berpuasa. Nah, kemudian dicontohkan oleh orang tuanya agar berpuasa, sehingga dia semangat untuk mengikuti orang tuanya, karena anak sangat terpengaruh dengan kebiasaan orang tuanya. Wallahu a'lam. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fidyah ada dua macam. Yang pertama yaitu memberi makan kepada fakir miskin makanan yang santap, yang siap saji, siap santap, ya. Nah, yang kedua adalah memberi kepada fakir miskin makanan, bahan pokok makanan, ya, bahan pokok makanan. Kalau seandainya fidyah itu yang diberikan kepada fakir miskin adalah eh, memberi makanan siap santap, maka pada saat itu cukup satu kali makan kenyang. Cukup satu kali makan kenyang. Tapi kalau seandainya yang dimaksud adalah memberi fidyah kepada fakir miskin dengan bahan pokok makanan, maka dia memberi makannya setengah sa'. Dan setengah sa' itu 1,25 kilogram beras ataupun makanan-makanan pokok lainnya. Wallahu a'lam. Nah, eh, satu lagi Bu, satu lagi Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Untuk yang tidak berpuasa, padahal dia seorang yang diwajibkan untuk berpuasa. Pada hari-hari terdahulu dia tidak berpuasa. Pada bulan-bulan Ramadan dahulu dia tidak berpuasa. Lalu sekarang sudah bertobat, bagaimana caranya? Maka jawabannya adalah dia bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Dan tidak ada qadha atas yang sudah dia jauhi, yang dia tidak kerjakan puasa. Tidak ada juga kafarat, kecuali haid. Kecuali hutang puasa karena haid. Wajib itu untuk dibayar. Taib. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, dia hitung dengan perakiraan dia. Saya balik umur sekian, kemudian waktu itu masih SMA, puasa nggak ya? Nah, dia hitung semampu dia. Itu satu. Yang kedua, di dalam majelis ini jangan menyebut merek. Karena tadi pasar tersebutkan pasar tertentu. Nanti orang-orang di pasar tersebut merasa tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam pertanyaan. Tetapi sebutkan saja saya kerja di pasar, kemudian samping kanan kiri saya tidak puasa. Maka jawabannya adalah wajib dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan itu termasuk daripada amal soleh saat berpuasa. Dan jika dia tidak sanggup dengan tangannya, tidak sanggup dengan lisannya, maka dia ingkari dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Itu adalah selemah-lemah iman. Kemudian yang ketiga tadi tentang apa ya? Saya lupa. Yang ketiga tentang mengajarkan anak untuk berpuasa. Bagaimana cara mengajarkan anak untuk berpuasa? Yang ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa dia tetap berpuasa seharianan penuh. Kalau sedang lapar, dibujuk, diberikan apa sampai berbuka. Nah, kita kalau di Indonesia kadang-kadang kan setengah hari, puasa setengah hari. Nah, saya belum dapat itu kebiasaan para salafus saleh. Lebih baik dia diajak puasa saat dia sudah sanggup saja. Ya, adapun setengah hari nanti susah untuk membenarkannya bahwa puasa itu harus satu harian penuh, begitu ya. Dan juga belum ada contohnya dari para salafus saleh setengah hari tadi. Yang ada adalah para salafus saleh nusawwimu sibyanana. Kita membiasakan anak-anak kecil kita untuk berpuasa. Kalau mereka merasa lapar, maka kita kasih mainan sampai waktu berbuka. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Ini kira-kira Ibu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.